Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullama nadizat zuluduhum baddalnahum zuludan khairaha liyazuqul azab. Wal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kum fid dunya ka'annaka qaribun aw abirus sabilin. Wa kana Ibnu Umar yaqulu idza amsayta fala ta'taziril masa'a wa khudh min siyatika wa wasud min siyatika limaradika wa min hayyatika limautika. Al-hadis. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita selalu memanjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Nikmat yang sangat berharga, nikmat yang sangat kita tunggu-tunggu pada hari ini, pada pagi ini, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan nikmatnya waktu, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita ke masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan dengan keistiqomahan kita untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah mendapat maghfirah, ridho, dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, bahkan tentunya kita sebagai umatnya kelak sampai akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita semua dengan izin Allah akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemarin lagi hari Sabtu pagi ya, kita mendengar lentuman dari atas langit, yaitu geledek. Begitu dahsyatnya bunyi geledek. Dengar nggak? Gimana rasanya itu? Serem nggak? Sambil hujan gede dikit, berhenti, langsung geledek lagi. Sampai jendela saya itu maju mundur. Saya kira apa? Saya kira kuntit anak, ngatuk angin gitu. Maju mundur. Saya baca surah Al Kursi di dalam hati. Langsung nutup tuh jendela. Begitu dahsyatnya geledek yang Allah berikan kepada kita waktu hari Sabtu itu. Bagaimana dengan saudara kita yang berada di Palestina, yang ratusan, puluhan, ribuan bahkan roket menghantam Gaza, menghantam pemukiman yang berada di Palestina. Coba kita bayangkan, begitu dahsyatnya, sehingga menghancur leburkan gedung-gedung yang berada di sana, bahkan menelan korban jiwa yang pada saat ini sangat besar, 10.000 lebih jiwa yang telah wafat di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi rakyat Palestina. Dan masih banyak yang tertimpa di dalamnya, yang belum diangkut, yang belum ditemukan. Tapi di sana tercium wangi yang semerbak, yaitu wangi kasturi. Ini sudah menandakan
suatu kebesaran Allah Subhanahu wa taala bahwa rakyat Palestina yang telah meninggal atas kezaliman Zionis Israel itu menandakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang menimbulkan bau, yang menimbulkan wangi kasturi. Kita sering mendengar apa yang disampaikan oleh para alim ulama bahwa syuhada yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala akan menyebar wangi kasturi. Nah, pada saat inilah bukti yang nyata Palestina tempatnya. Banyak anak-anak bayi yang meninggal, banyak para wanita yang meninggal, banyak korban-korban jiwa yang luka-luka, dan banyak pula yang tertimbun di dalam tanah. Tapi di sana wangi semerbak kasturi dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Lihat mujahid-mujahid Hamas. Ini sudah adalah kejadian yang nyata. Ada seorang dari Indonesia, mewakili Indonesia, itu Mercy, namanya Fikri. Dia melihat syuhada yang syahid di medan perang membela Palestina. Mayat itu kering. Orang tersenyum. Lalu dipegang jidatnya oleh si Fikri itu. Orang Indonesia itu. Dipegang, dicium. Seperti memakai kita minyak wangi kasturi. Itulah ahli-ahli surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah syuhada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah membela kalimat la ilaha illallah. Maka dari itu kita harus peduli. Kita gunakan jari kita, kita gunakan lisan kita untuk menyampaikan kepada yang lainnya. Karena kenapa? Karena jari kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh anggota tubuh kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Yasin kita sering mendengar, kita sering membacanya. Al-yawma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari mulut mereka kami kunci, tangan mereka berkata kepada kami, dan kaki mereka menjadi saksi atas perbuatan yang mereka kerjakan. Mumpung kita masih hidup, kita gunakan hidup ini dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan orang-orang Zionis Israel yang telah wafat, mati? Dia menimbulkan bau bangkai. Bangkai. Baunya bangkai binatang dengan bangkai manusia lebih bau manusia. Kenapa? Karena manusia itu sangatlah rakus. Apa saja disikat. Benar nggak Pak? Sayur disikat, daging disikat, tempe disikat, semua disikat, kita makan. Jeruk, lemon, jus, susu. Coba kalau harimau pasti makan daging doang kan? Kalau binatang mati itu baunya juga nyengat, tapi nggak begitu tajam. Tapi kalau manusia itu bau. Pernah Pak ke kuburan yang bau bangkai? Saya pernah sekali waktu itu nyium bau kuburan, bau bangkai. Baunya dahsyat banget. Pas lagi ngubur, sebelahnya pas hujan, ngucur tuh air kubur. Air kubur ngucur sebelah. Bau naudzubillah, subhanallah min jahli. Lebih baik, lebih bau bangkai manusia daripada bangkai binatang. Begitu banyak juga keajaiban-keajaiban di Palestina. Keajaiban-keajaibannya apa?
bahwa tentara-tentara Palestina melihat Hamas tapi berbaju putih mengkilat. Silau. Palestina ini takut kepada Hamas, tapi lebih takut lagi pada tentara yang berbaju putih berkilau. Dibranded tentara tersebut, namun tidak ada apa-apanya. Tapi tentara tersebut bisa membranded tentara Palestina. Begitu takutnya tentara Israel. Sebetulnya siapa itu tentara putih itu? Itulah para malaikat Allah yang membantu tentara Hamas dan warga Palestina. Begitu Allah tangan turun untuk membantu, maka tidak ada yang tidak mungkin. Pastilah kemenangan berada di Palestina. Amin. Kita doakan, sudah mendoakan saudara kita yang berada di Palestina. Setelah habis sholat, doakan. Kita tidak bisa membantu tenaga, kita bantu dengan harta. Nggak bisa bantu dengan harta, kita bantu dengan lisan, dengan mendoakan. Nggak bisa lagi bantu dengan jari. Apa artinya? Mensos, mainkan. Apa yang dikirim share lagi ke yang lain, itu akan membantu dan akan menjadi saksi jari kita untuk membantu Palestina. Itu sudah kejadian yang nyata. Bahwa kalau kita membela Palestina, maka banyak mati-matian orang membela Palestina. Itu akan membantu kita. Diakui kita sebagai umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagi orang yang tidak membantu Palestina, bahkan dia membenci Palestina, nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Nanti di alam akhirat dia didakui oleh Allah Subhanahu, diakui oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nauzubillah. Walaupun dia rajin salat, walaupun dia rajin puasa, tapi tidak mengakui bahwa Hamas itu adalah pembela Palestina. Bahkan dianggap Hamas itu adalah teroris. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Hamas itu tentara yang membela Palestina. Maka dari itu, kita yang masih hidup, kita selalu menggunakan untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis tadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari Umar ibn Khattab radhiyallahu an, "Kum fid dunya ka'annaka kharibun aw abirus sabilin." Wa kana ibnu Umar yaqulu iza amsayta fala tantazir sabha wa iza asbahta fala tantazir masaa wa khudh min sihatika limaradika wa min hayyatika limautika. Jadikanlah kehidupan di dunia ini sebagai seorang pengembara au abirus sabilin, atau orang yang sedang berpergian. Wa kana ibnu Umar yaqulu iza amsayta fala tantazir sabha wa iza asbahta fala tantaziril masaa wa khudh min sihatika limaradika wa min hayyatika limautika. Apabila engkau berada pada waktu pagi hari, jangan engkau menunggu waktu sore hari. Jika engkau berada pada waktu sore hari, jangan menunggu waktu pagi hari. Gunakan di masa sehatmu untuk sebelum datang sakitmu. Gunakan di masa hidupmu sebelum datang matimu. Ya Pak. Apabila kita berada pada pagi hari, gunakan untuk beribadah. Jangan ditunda-tunda. Jangan sampai kita meninggalkan ibadah tersebut. Apa yang kita kerjakan untuk selalu berbuat baik, kerjakan. Jangan ditunda-tunda. Waktu sholat. Kalau kita suka menunda-nunda sholat, kalau kita mati,
Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Ini akan menjadi pertanyaan sangat besar nanti di alam kubur. Ya. Pertanyaan sangat besar di alam kubur. Udah ajar. Dia sholat. Antar aja. Mati. Padahal nggak tahu kita mati. Kapan waktu matinya kita nggak tahu. Langsung cabut ruh oleh malaikat Israel. Lalu dimintai pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala ketika datangnya salat, dia menunda. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Saya berbuat kebaikan, kalau yang bisa kita kerjakan. Jangan ditunda-tunda. Begitu juga pada waktu sore hari. Kita mengerjakan kebaikan, kerjakan kebaikan. Banyak amalan-amalan yang diberikan oleh Rasulullah SAW pada umatnya. Dan para alimul ulama juga sudah menyampaikan. Apa yang disampaikan para alimul ulama, kita ikuti. Karena ulama itu adalah penerus Rasulullah SAW. Kalau engkau cinta pada ulama, sama saja engkau cinta kepada Rasulullah SAW. Tapi ulama yang bagaimana? Ulama yang ahli ibadah, bukan ulama yang su. Ya, ulama yang su. Ulama yang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan ilmunya, mempunyai ilmu agama lalu diamalkan. Tapi yang kita lihat pada saat ini, ada orang ahli ilmu agama tapi dekat kepada pemerintah. Kalau pemerintah nggak zalim sih nggak apa-apa. Tapi kalau pemerintah zalim, dia dekat. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Orang yang mengikuti pemimpin yang zalim, maka nanti ketika dia mati, dia tidak akan mendapatkan air dari Al-Kautsar dan air sungainya Nabi Muhammad SAW. Nauzubillah. Ikuti ulama-ulama yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyimpang dari agama syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita mengaji ilmu setiap malam Sabtu, ikuti itu ilmu yang kita gunakan untuk selalu beribadah. Kita kalau beribadah tanpa ilmu, sama saja nantinya ibadah kita tertolak. Dan kalau kita nggak punya ilmu, kita beribadah, mempunyai ilmu, insya Allah ibadah kita akan terima, insya Allah Subhanahu wa taala. Lalu lanjutan dari hadis tadi, gunakan di masa sehatmu sebelum datang sakitmu. Artinya kalau kita sehat, kita masih bisa berjalan ke masjid, jalan kita ke masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpun masih sehat. Entah kalau udah sakit, nyesalnya, nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Nyesal. Allah memberikan kesehatan kepada kita. Allah memberikan suatu kenikmatan kepada kita. Kita gunakan kenikmatan Allah yang Allah berikan kepada kita. Ada orang-orang ahli ibadah. Ini ada riwayat orang ahli ibadah sama 500 tahun. Dia ahli ibadah. Namun kalah dengan satu kenikmatan yang Allah berikan, yaitu mata. Belum yang lainnya, belum telinganya, belum mulutnya, belum hidungnya, belum kulitnya, seluruh anggota tubuhnya belum. Itu satu kenikmatan. Maka Allah memberikan kenikmatan yang begitu sangat berharga. Kita gunakan kenikmatan Allah ini untuk selalu gunakan, untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ajal menjemput kita. Mudah-mudahan kita semua diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah, bagi orang nantinya masuk neraka, justru sudah dilihat tanda-tandanya kebesaran Allah Subhanahu wa taala waktu di Palestina. Yang saya bilang bahwa Palestina itu menimbulkan wangi yang semerbak, yaitu wangi kasturi. Dan bagi negara Israel, tentara-tentara Israel yang wafat di medan perang, yang menimbulkan bau busuk.
sudah menandakan satu kekuasaan Allah. Tempatnya, kalau orang-orang nanti yang Malaysia menimbulkan bau semerbak, dia akan didekatkan insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berada di atas langit. Dia berada di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagi orang-orang Israel, Zionis Israel, yang bantu perangan untuk menghancurkan Palestina, dan nantinya akan dimasukkan ke dalam neraka. Kullama nadizat zuluduhum baddalnahum zuludan khairaha liyazul azab. Dan nantinya setiap kali kulit mereka kami ganti dengan kulit yang lain. Kami siksa mereka. Kami azab mereka agar merasakan azab yang sangat pedih. Lalu diganti dengan kulit yang lain. Dibakar, direbus, dididih, diseduh dengan air panas. Setelah berulang-ulang selama dalam neraka. Nah itu hancur, lebur, dibaikan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah akan kejadian pada umat-umat yang memusuhi Islam di jalan Allah. Apalagi umat-umat Islam yang menegakkan kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah. Bela Palestina. Ini ada satu amalan mumpung kita masih hidup. Kita gunakan amal ini dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau Pak amalan Pak? Mau nggak amalan? Ya. Amalan apabila kita mengerjakan amalan ini, diampuni dosa kita selama 50 tahun. Saya menanyakan kemarin pada Kiai Ahmad Tuhan, ini benar nggak amalan seperti ini ada di kitab? Dicari. Sekarang dia masih mencarinya. Dan menurut riwayat lain, apabila kita mengerjakan amalan ini, lalu kita mati, apabila dia membaca satu ayat ini, maka dia akan didekatkan di as-sidik, pada orang-orang yang sidik. Yang kedua, apabila dia mati membaca surat ini, membaca 2 kali, maka dia akan dimasukkan termasuk orang-orang yang syuhada di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila kita membaca surat ini sebanyak 3 kali, maka dia dikatakan di para anbiya. Anbiya itu para nabi. Ini amalannya. Itu menurut riwayat lain. Riwayat yang saya sampaikan kepada Kiai Ahmad Tuhan, saya sudah mencarinya. Benar nggak amalan ini? Apabila mengerjakan amalan ini, akan dihapus dosa 50 tahun. Dan apabila mengerjakan amalan ini, dia akan masuk surga dari pintu manapun. Mau tahu amalannya Pak? Kita sering wudhu, ya Pak ya. Kita sering wudhu. Setelah wudhu kita membaca doa wudhu. Membaca doa wudhu apa? Habis wudhu. Apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma tawabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadis shalihin. Setelah kita membaca surat itu, membaca doa wudhu itu, kita membaca surat Al-Qadar. Baca Al-Qadar. Itulah amalannya. Al-Qadar 1 kali kita baca, dihapus dosa kita selama 50 tahun. Lalu kita baca 2 kali, kita diampuni dosa kita. Yang baca 3 kali, kita masuk surga dari pintu manapun kalau kita mati pada saat itu. Dan dari riwayat lain saya bilang bahwa ketika dia mati, itu ada di kitab, itu memang yang ada di kitab. Apabila mati, dia akan dimasukkan pada as-sidik. Membaca 2 kali, dia akan dimasukkan pada para syuhada, di lingkungan para syuhada. Dan apabila dia mati, membaca surat itu 3 kali, dia akan dilihat para anbiya wal mursalin, para nabi. Kalau diamalkan, setelah membaca doa wudhu, dia membaca surat Al-Qadar. Apa bacanya? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr.
lailatul qadri min alf syahr, tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr, salamun hatta matla'il fajr. Itu ada di kitabnya. Tapi yang 50 tahun itu saya suruh cari kepada kiai. Ntar jawabannya minggu depan. Mudah-mudahan kita semua nantinya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wafat husnul khatimah. Lisan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah. Kita selalu menjaga istiqomah salat subuh kita. Karena salat subuh kita adalah fadilah untuk atau wasilah yang mengantarkan kita ketika kita wafat akan diwafatkan Allah Subhanahu wa taala dengan wafat husnul khatimah. Orang-orang yang menjaga salat subuh berjamaah di masjid, dia akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah tadi Pak ya. Jangan enggak istiqomah untuk menjaga salat subuh kecuali sakit. Kalau sakit kita nggak bisa jalan, nggak bisa apa-apa. Tapi kalau sehat, gunakan sehat itu ketika kita masih sehat sebelum datangnya sakit. Gunakan hidup itu sebelum datangnya mati. Maka gunakan untuk hidup ini untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala, dalam yang terutama dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena surga itu bukan dari amal kita, tapi surga itu dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ridha, maka Allah ridha, dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia adalah ibadah, tapi Allah ridha, dia tidak akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada apa dengan ibadah kita? Mungkin ibadah kita ada kesalahan yang tidak diterima. Bahwa kita yakin kita akan masuk surga dengan amalan kita, padahal amalan kita tidak mendukung kita untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jaga supaya kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita rajin-rajin ke majelis taklim, kita rajin-rajin salat berjamaah di masjid. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ditutup, kita bersalawat dulu ya Pak. Mudah dengan salawat ini kita diakui sebagai umatnya Rasulullah SAW. Karena dengan salawat ini ada para ulama mengatakan, menanyakan mana yang paling baik, dia beristighfar atau bersalawat. Rasul menjawab bersalawat. Ulama itu menjawab dia harus bersalawat. Kenapa bersalawat? Dia tidak beristighfar. Kalau istighfar, belum tentu doa kita diterima. Tapi kalau salawat, doa kita diterima. Karena barang siapa kepada salawat kepada Rasulullah SAW, maka akan dibalas oleh para malaikat. Malaikat itu beristighfar pada orang yang bersalawat. Apakah doa-doa malaikat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Pastilah doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yang doa itu malaikat mendoakan kita. Ya Allah, ampunilah si fulan ini. Ya Allah, ampunilah si fulan ini. Ya Allah, ampunilah si fulan ini. Kenapa? Karena kita bersalawat pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau istighfar, bahwa kita akan menyalahkan istighfar, kita istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tapi di badan kita mesti ada badan yang kotor. Ada pakaian kita yang kotor. Apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita beribadah, kita sholat, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, astagfirullah, astagfirullah. Tapi kalau kita beristighfar astagfirullahalazim, allazi la ilaha illallah wa atubu ilaih, itu pasti diterima Pak. Tapi kalau aku mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, ampunilah aku ya Allah, ampuni ya Allah, ya Allah. Tapi tanpa disertai dengan taubat. Kita gunakan istighfar dengan taubat, insyaallah istighfar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan istighfar doang astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Apa dia disertai dengan atubu ilaih, dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan diterima. Belum tentu diterima. Tapi kita dengan berselawat, insyaallah kita
doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang berdoa siapa? Yang mendoakan para malaikat. Satu kita berselawat 10 kali, malaikat itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah selawat agar kita mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, mari kita berselawat. Kita ikuti Pak ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashirana biha wa ahlana wa ahlana wa jami'i masaikhina wa mu'alimina wa talabatana wa talibatina miyamina wa bil akhirah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Kita doakan lagi, kita selawat untuk negara Palestina yang mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi kemenangan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama-sama lagi berselawat Pak ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghil zalimin bizalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghil zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi
nasta'in. Mudah-mudahan salat ini kita doakan, mudah-mudahan salat ini membantu negara Palestina diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, mudah-mudahan menjadi keluarga kita menjadi keluarga sakinah, barokah, mawaddah, warahmah, menjadikan anak kita menjadi anak yang soleh dan salehah, bisa berbakti kepada kedua orang tuanya, berilmu, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan orang yang sakit, mohon diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagi yang sulit atau banyak hutang dimudahkan atau dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terlebih juga kita doakan lingkungan kita, mudah lingkungan kita dijadikan lingkungan yang baldatun thayyibatun rabbul ghafur, dijauhkan dari bala musibah dan bencana. Bil barakah wa syafaah wal hidayah wal maghfirah wal akhirah ridho ilal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa barakatil Fatihah wa bikaramatil Fatihah an taftah lana abwabal khair wa an tarfadul alaina bikulli khair wa taj'alna min ahlil khair. Subhanallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Rabbuna an-nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna an-nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi.